Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Yassa papang katang kamang kusalena tidhiyati somang lokang pabhaseti abha mutowa candima ti. Biku Sangga yang mulia, para samanera, pandita, upasaka, upasika, bapak, ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Setiap tahun umat Buddha di seluruh dunia merayakan sebuah hari besar yang kita kenal dengan nama Trisuci Waisak. Sebuah peringatan yang menandai munculnya 3 peristiwa penting yang terjadi pada saat kehidupan Guru Agung kita masih hidup. Yang pertama adalah kelahiran Bodhisatta sebagai Pangeran Siddhartha. Yang kedua, Siddhartha Gautama mencapai Bodhi dan menjadi Sama Sambuddha. Yang terakhir adalah mangkat sempurnanya parinibbana Sang Buddha Gautama. Ketiga peristiwa ini terjadi pada hari yang sama, yaitu pada saat bulan purnama di bulan Waisak. Hanya berbeda tahunnya saja. Tetapi ketiganya terjadi tepat pada saat bulan purnama. Di bulan Waisak. Dan pada tahun ini bulan purnama dalam bulan Waisak jatuh tepat pada hari ini. Pada pukul 21:19. Tidak lama lagi.
tidak sampai 1 jam lagi kita akan menyaksikan detik-detik purnama di bulan Waisak. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, detik-detik Waisak adalah salah satu perayaan yang bisa dikatakan perayaan puncak umat Buddha di Indonesia. Di negara-negara Buddhis lain belum tentu ada perayaan seperti ini. Hanya di Indonesia kita dapat menemukan perayaan detik-detik Waisak. Sesungguhnya apa makna dari detik-detik Waisak itu? Kalau kita melihat bagaimana Petapa Gautama ketika itu berjuang untuk menemukan Dhamma kembali, menemukan 4 kebenaran mulia yang menjadi jalan tengah ajaran intinya. Kita bisa menyadari bahwa perjuangan Bodhisatta bukan hanya berlangsung selama hitungan detik saja. Kalau kita lihat lebih jauh, sungguhnya beliau sudah berjuang dalam waktu yang lama. Di hutan Uruvela itu saja sudah selama 6 tahun lamanya. Berjuang menyiksa diri, mencoba semua cara untuk bisa terbebaskan dari duka. Perjuangan selama 6 tahun itu sungguh luar biasa. Mungkin bagi kita tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi Petapa Gautama pada saat itu. Tetapi kalau kita melihat yang lebih jauh lagi, sesungguhnya bukan hanya 6 tahun saja Bodhisatta berjuang, berupaya menyempurnakan kualitas dirinya. Tetapi selama waktu yang sangat lama, berkalpa-kalpa. Kalau kita ingat cerita awalnya itu adalah Petapa Sumedha yang bertekad untuk menjadi seorang Sammasambuddha. Padahal ketika itu Petapa Sumedha memiliki potensi yang sangat kuat untuk mencapai pencerahan saat itu. Tetapi beliau memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk berjuang, mengembangkan kesempurnaan parami. Demi apa? Demi kebahagiaan semua makhluk. Beliau berjuang sebagai Anuttaro Bodhisattva Sarati. Beliau menjadi pembimbing banyak manusia untuk bisa mencapai kebebasan. Inilah yang kita jadikan sebagai teladan bagaimana kesungguhan dari Bodhisatta untuk
membimbing kita semua melihat Dhamma. Kalau bukan karena beliau, ya mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu dengan Dhamma. Perjuangan itulah yang menjadi keunggulan utama dari Sang Buddha Gautama. Beberapa hari yang lalu, ya, di Wihara Dhammacakka ini ada penabisan biku sementara. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan ya, perayaan Waisak kali ini juga sebetulnya sangat istimewa. Karena kita ditemani oleh ya, banyak biku baru. Ya, kalau sebelum-sebelumnya mungkin hanya ya beberapa, ya, tidak sampai 10. Tetapi hari ini, wah, ada banyak. Mungkin ada beberapa dari para biku yang baru ini menunggu sekian lama untuk bisa menjadi biku. Ada yang mempersiapkan segala sesuatunya sehingga dia bisa siap. Ya, dia berjuang untuk ya, menyelesaikan semuanya sehingga bisa menjadi biku. Meskipun hanya sementara. Ya, perjuangan ini juga sebetulnya adalah salah satu ya, keinginan yang baik dalam ya, Dhamma itu sendiri, ajaran Sang Buddha. Saya jadi teringat ya, ada seseorang yang pernah bertanya kepada saya, Bante, saya itu mau jadi biku. Ya, seorang bapak-bapak sudah cukup tua. Tetapi saya tidak mau menjadi biku di Indonesia. Kenapa? Iya, karena di Indonesia ini jadi biku itu sibuk sekali. Banyak kegiatannya. Apalagi di kota-kota besar, di Jakarta misalnya. Wah, mau cabut gigi saja itu minta blessing, Bante. Wah. Saya mau katakan begini, Bapak, memang menjadi biku di Indonesia itu sangat tidak mudah. Sulit sekali. Bapak tidak akan kuat. Biar aku saja. Saya mau bilang begitu, tapi rasanya kok tidak enak juga. Jadi apapun yang kita pilih dalam kehidupan ini, sungguhnya adalah hasil dari perjuangan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sekarang ini sebagai apa, itu pun adalah hasil dari perjuangan kita masing-masing. Ya, tidak ada satu orang pun yang muncul tiba-tiba menjadi orang sebagai ini, sebagai itu. Ya, semuanya juga melewati beberapa proses yang mungkin panjang dan menyulitkan kita. Tetapi kalau kita mampu mengatasi semuanya, ya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang ya meneladani Guru Agung kita Sang Buddha. Ya, beliau tidak pernah mengeluh, meskipun perjuangannya sangat panjang, lama sekali, tidak bisa dibayangkan berapa lama. Tetapi beliau berusaha dengan kuat, ya, untuk mencapai bodi yang dalam hitungan detik saja kalau kita nanti lihat.
Ya, dapat dikatakan bahwa detik-detik Waisak ini adalah kemenangan sempurna, kemenangan termulia Bodhisatta. Karena beliau pada akhirnya dapat mencapai cita-citanya, menjadi seorang Sammasambudha Buddha. Bapak Ibu saudara-saudari semua, pada tahun ini Sangga Theravada Indonesia mengambil sebuah tema, bertindak, berucap, berpikir baik untuk memperkokoh keutuhan bangsa Indonesia. Tema ini sangatlah realistis dan sungguh bermanfaat di tengah-tengah kondisi dan situasi yang ada sekarang ini. Kita diharapkan untuk memiliki pikiran yang baik. Pikiran yang selalu mengarah kepada hal-hal yang positif. Kalau kita berpikir baik, sudah tentu ucapan dan perbuatan juga menjadi baik. Kalau pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik, maka kita bisa dikatakan sebagai orang baik. Andai kata ada satu orang baik di dunia ini, saya dapat menyatakan bahwa tidak ada satu penjahat di dunia ini. Karena ada satu orang baik. Otomatis tidak ada satu penjahat. Seorang yang jahat sudah berkurang. Bagaimana kalau ada 2, ada 3 orang yang baik? Di sini mungkin ada berapa orang? Ya, katakanlah 3.000. Kalau ada 3.000 orang yang baik, ya, pikirannya, ucapannya, perbuatannya, semuanya baik. Bukankah dunia akan menjadi damai? Dan ke-3.000 orang yang baik ini bisa memberikan pengaruh kepada keluarganya masing-masing, kepada teman-temannya, kepada masyarakat luas. Jadi, apa yang ingin disampaikan melalui tema ini adalah, marilah kita memulai dari dalam diri kita sendiri. Melihat segala sesuatunya dengan baik, dengan positif. Meskipun ya keadaan sedang mencekam, menakutkan mungkin. Tapi kita bisa melihat keadaan yang menyedihkan, menakutkan, keadaan yang memprihatinkan ini pun bisa kita lihat dari sisi yang positif. Kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa mendapatkan pengalaman dari semua kejadian yang ada. Dan itu semua dapat menjadi motivasi bagi diri kita untuk selalu berkembang dalam Dhamma. Mengingat Dhamma. Dan menjalankan Dhamma itu dalam kehidupan kita. Apa yang Sang Buddha sudah ajarkan, ya, Dhamma yang begitu mulia, Dhamma yang begitu luhur, sampai sekarang masih bertahan.
Meskipun guru agung kita sudah parinibbana, tetapi ajarannya ya, berupa dhamma dan winaya atau sila. Itulah yang menjadi ya, pedoman hidup kita. Kita dapat menjadikan dhamma, winaya atau sila ini sebagai pedoman hidup, ya, bukan sebagai beban hidup. Karena kalau dhamma itu jadikan sebagai beban, wah, lama-kelamaan umat Buddha semakin berkurang. Karena merasa, wah saya ini belum pandai Bante. Saya disuruh ceramah, aduh bagaimana ya, saya kan belum banyak menguasai ilmu dhamma. Saya disuruh sharing, aduh saya baru sedikit pemahamannya. Justru yang sedikit itu yang dibagikan. Kalau yang sedikit saja tidak mau dibagikan, apalagi yang banyak. Sedikit itu. Taunya sedikit, ya tidak apa. Bagikanlah kepada yang lain. Siapa tahu itu bisa bermanfaat ya, bagi banyak orang. Oleh sebab itulah, ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam rangka perayaan detik-detik Waisak ini, saya mengajak kepada semuanya untuk ya, mengembangkan kebaikan di setiap kehidupan kita. Karena kalau orang yang berbuat baik, ya, seperti yang Sang Buddha katakan, yasa papang katang kamang, kusalena pidiyati. Seseorang yang ya, meninggalkan kejahatan dan menggantikannya dengan kebaikan. Kalau dulunya kita masih malas, masih sulit ya, belajar dhamma, masih enggan untuk praktek dhamma, kita mau berubah, kita mau menjadi lebih baik. Itu seperti sokang lokang pabhaseti abahamuto wacandima. Seperti bulan yang terang, terbebas dari semua awan yang menutupinya. Seseorang yang memiliki nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya, dia akan bisa menerangi ya, banyak orang lain. Dia juga bisa memberikan pengaruh yang baik, memberikan manfaat bagi setiap makhluk hidup. Dia seperti rembulan yang terang, ya, bebas dari semua awan. Sesaat lagi kita akan menyaksikan ya, bulan purnama. Tidak lama lagi ya, hanya hitungan menit. Untuk itu saya harus menutup. Nanti kalau kelewatan bisa bablas. Ya. Tidak boleh lama-lama katanya. Karena detik-detik Waisak sebentar lagi. Ya baiklah. Saya akan menutup uraian dhamma ini dengan sebuah kutipan dari lagu yang sangat terkenal. Tentu saya tidak menyanyikan, ya, saya hanya mengutip. Yue liang tai piao tusin. Bulan terang itu seperti mewakili hatiku. Ya, bulan yang terang mewakili hati saya yang juga terang. Hati yang baik
Meskipun kondisi sekitar ini gelap, malam hari, tetapi bulan terang itu bisa terlihat jelas. Begitu pula dengan kebaikan di dalam diri kita masing-masing. Meskipun kondisi sekitar mungkin gelap, mungkin tidak menyenangkan. Tapi kalau kita punya kebaikan dalam diri kita, itu seperti bulan purnama yang selalu bersinar dan dapat memberikan manfaat, berkah bagi semua makhluk hidup. Semoga semuanya mendapatkan kemajuan dalam Dhamma. Semoga Tiratana selalu memberkahi kita semua. Selamat merayakan Trisuci Purnama di bulan Waisak. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.